Salam Bapak Ibu, warga kerajaan. Kembali malam hari ini kita ibadah weekend blessing. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari angkat hatimu kepada Tuhan serta Dia. Dan sebelum kita memulai ibadah weekend blessing malam ini, kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Oleh karena itu kami datang kepada-Mu malam hari ini, mempersiapkan hati kami untuk bersama-sama ada di dalam Bible study dan belajar firman Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan membuka banyak hal tentang rahasia kerajaan Allah, itu akan membuat kami makin kuat, makin teguh, makin beriman kepada Engkau, sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang mati di atas kayu salib dan dikuburkan, bangkit dari antara orang mati dan ke surga, akan mendirikan tempat bagi kami di sana. Oleh karena itu kami datang padamu malam ini Tuhan. Hati kami rindu untuk lebih dalam bersama Engkau. Hati kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Karena itu mari urapi sepanjang acara ini, dan setiap daripada kami yang mendengar bersama-sama di dalam ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulia namamu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulia namamu. Angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu ku dekat padamu. Ku terbuka kasih-Mu, angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu. Dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu
ada yang seperti-Mu. Engkau kudus, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu.
hari sekarang bersama. Kita memuji Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Malam hari ini kita akan melanjutkan dengan Bible Study atau pengajaran Alkitab tentang akhir zaman, di mana saya sudah menyampaikan kepada kasih Tuhan di sesi pertama di beberapa minggu yang lalu itu tentang berbagai-bagai peristiwa akhir zaman, dan poin yang pertama itu adalah peristiwa pengangkatan. Saya tidak usah ulang lagi, dia akan lanjut ke pengajaran Gereja Bethel Indonesia tentang akhir zaman dengan berbagai peristiwa akhir zaman. Yang kedua yaitu tentang takhta pengadilan Kristus atau dalam bahasa Yunani-nya itu Bema. Mari kita perhatikan dulu 2 Korintus 5 ayat 10. Kita tolong Pak Teo mencarikan yang kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, jadi kalau kita mulai bertolak dari bacaan 2 Korintus 5 ayat 10 ini, kita mulai dengan orang-orang percaya yang mengalami pengangkatan, itu mereka akan menghadapi takhta pengadilan Kristus kalau menurut Rasul Paulus dalam 2 Korintus. Nah, ini adalah penghakiman bagi orang-orang percaya, di mana perbuatan dan motivasi hati akan diuji Allah untuk menentukan pahala. Jadi ini bukan untuk menentukan keselamatan, tapi untuk menentukan pahala. Jadi orang-orang percaya yang diangkat di dalam pengangkatan pertama ataupun yang kedua, ini adalah penghakiman bagi mereka, di mana
perbuatan dan motivasi hati akan diuji oleh Allah untuk menentukan pahala yang akan mereka terima sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi coba perhatikan dulu Roma 2 ayat 6, Pak ya. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6. Ya, jadi tiap orang akan menentukan pahala sesuai dengan perbuatannya. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini bukan untuk mengadili dosa dan menentukan manusia ke neraka atau surga. Jadi ini pengadilan untuk pembagian pahala. Supaya jangan salah. Satu ayat lagi, Matius pasal 16. Matius 16. Mari lihat ayat yang ke-27. Jadi Matius 16 ayat ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Ya, jadi anak manusia akan datang diiringi oleh malaikat dan dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Jadi ini bukan menentukan neraka surga, tetapi ini bagi mereka yang sudah terangkat ke menjemput Tuhan di awan-awan. Jadi dosa orang percaya itu telah ditanggung Yesus. Jadi tidak ada penghukuman lagi sesuai dengan Roma 8 ayat 1 ataupun Yohanes 15 ayat 24. Jadi ini bukan penghakiman atas dosa. Sementara keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan hasil perbuatan kita. Benar ya? Jadi keselamatan itu anugerah. Semua orang yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu yang kita bicara tentang pahala ini ditentukan dari perbuatan iman kita setelah kita diselamatkan. Jadi ini fase antara setelah kita diselamatkan sampai saudara dijemput Tuhan tentunya. Nah, ini perbuatan iman kita setelah kita diselamatkan. Karena itu saya mau bilang kepada setiap saudara malam hari ini, mari kita giat melayani Dia dengan tulus hati. Jadi melakukan setiap hal yang sekiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena begini Pak Teo, semua pekerjaan kita pasti akan diuji sama Tuhan. Coba lihat 1 Korintus pasal 3 sebentar. 1 Korintus pasal 3. Bagaimana pekerjaan tiap-tiap orang diuji sama Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 12, 13, 14, dan 15. Coba sebentar baca. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, Ya, kayu, entah orang membangun dengan dasar emas, perak, kayu, ataupun batu permata. rumput kering atau jerami. Ya, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, jadi 1 Korintus 3 ayat 12 hingga 15 ini memberikan kepada kita gambaran bahwa pekerjaan kita masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Nah, adapun ukuran yang dipakai untuk menilai ialah apakah seseorang itu melayani dengan motivasi tulus dan setia, dapat dipercaya atau tidak. Jadi ini pengujian motivasi dari pelayanan yang dilakukan oleh tiap-tiap kita umat Tuhan. Itu Tuhan melihat motivasi tulus atau tidak, setia atau tidak, dapat dipercaya atau tidak. Nah, pelayanan yang tidak tahan uji adalah yang didasari oleh motivasi rendah menurut saya. Seperti mengharapkan uang, pujian manusia, karena iri dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan kita walaupun tetap menerima keselamatan namun akan kehilangan upah. Seperti yang dikatakan oleh 2 Yohanes pasal yang ke-8. Coba lihat sebentar. 2 Yohanes
ayat yang ke-8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ya, jadi ada upah yang bisa hilang kalau kita tidak mengerjakan, tidak berwaspada. Nah, kita akan menjadi malu, namun bila kita mengerjakan hal-hal yang baik, maka kita akan menerima pahala atau mahkota dan akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Banyak saudara mau memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi perhatikan baik-baik, kalau kita mengerjakan setiap pelayanan kita dengan baik, Pak Theo, maka kita akan menerima pahala dan mahkota. Bahkan akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Lukas 19 ayat 12 hingga ayat yang ke-27 berkata begitu. Beberapa mahkota yang merupakan upah yang disediakan Tuhan untuk orang-orang percaya. Nanti kita akan lihat ada beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan sebagai upah yang Dia sediakan bagi orang percaya. Coba baca Lukas 19 mulai ayat yang ke-12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, jadi Lukas 19, 12, 27 ini berbicara tentang pembagian upah yang akan diterima oleh orang-orang percaya yang Tuhan angkat. Nah, saya akan bawa saudara untuk melihat beberapa macam upah yang disediakan Tuhan kepada atau untuk orang-orang percaya, yaitu yang pertama Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10 ini menceritakan bahwa atau menjelaskan bahwa ada satu mahkota yang disebut mahkota kehidupan. Untuk siapa mahkota kehidupan ini?
Mahkota kehidupan ini adalah bagi orang-orang yang setia sampai mati mengikuti Yesus. Jadi kalau saudara dan saya, kekasih Tuhan sekalian, kalau kita setia sampai mati mengikuti Tuhan Yesus, maka mahkota kehidupan tersedia bagi saudara. Coba perhatikan sebentar, Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Iya, setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Berapa banyak saudara mendapat mahkota kehidupan? Belajar setia sampai mati. Apapun yang terjadi, mungkin akan ada penderitaan dan lain sebagainya. Tapi kesetiaanmu sampai mati itu membuat engkau akan dapat mahkota kehidupan. Kemudian mahkota yang kedua itu disebut mahkota kebenaran. Untuk siapa mahkota kebenaran ini? Mahkota kebenaran adalah mahkota yang diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Kristus. Hati kita rindu bertemu Tuhan, rindu kedatangan Kristus. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 menjelaskan kepada kita tentang apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi 2 Timotius 4 ayat 8 ini Paulus masih memberitahukan kepada Timotius tentang satu mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Silakan dibaca ayatnya, 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, Ya, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dia akan menerima mahkota kebenaran. Jadi luar biasa, saya mau bergairah dengan Tuhan, merindukan Dia. Sebab dengan demikian ada mahkota kebenaran yang Tuhan akan kasih sama saudara. Kemudian mahkota yang ketiga dalam 1 Korintus 9 ayat 25, yaitu mahkota keabadian atau mahkota abadi. Mahkota abadi ini dipersiapkan bagi orang-orang yang dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi kalau misalnya dapat berdoa atau berkhotbah untuk supaya kita menguasai diri dalam segala hal, sebab ada mahkota yang disebut mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Coba lihat 2 Korintus sebentar, 2 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita memperoleh satu mahkota yang abadi karena kita menguasai diri dalam segala hal. Jadi perhatikan, penguasaan diri itu tentu bukan hal yang main-main, sebab Allah sendiri bikin perhitungan untuk saudara dan saya. Sebab ada mahkota yang disebut mahkota abadi yang menunggu saudara di sana. Kemudian yang keempat adalah mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 berkata bahwa orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru. Jadi bagi kita yang memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu dia menyediakan mahkota kemegahan bagi saudara dan saya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sekali lagi, Pak Peng baca 1 Tesalonika 2:19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ya, kalau bukan kamu, artinya mereka-mereka yang dimenangkan di dalam Kristus itu menjadi mahkota kemegahan waktu Yesus datang. Kita membanggakan diri dengan mahkota kemegahan itu karena jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terakhir, mahkota yang kelima adalah mahkota kemuliaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, kita melihat bahwa mereka yang setia memelihara domba-domba, mereka yang setia memelihara domba-domba, Petrus pasal 5 ayat yang keempat.
menerima mahkota kemuliaan. Silakan Pak Teo. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Kamu akan menerima mahkota, apa tadi dia bilang? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Jadi ada sebuah kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, yaitu mahkota yang luar biasa. Jadi ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, tentunya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama itu kita sebut ada mahkota kehidupan, kemudian ada mahkota kebenaran, ada mahkota abadi, ada mahkota kemegahan, dan yang kelima itu adalah mahkota kemuliaan. Persiapkan diri saudara sehingga apa yang menjadi bagian Tuhan bagi kita itu akan menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Engkau akan melihat bahwa Tuhan mengerjakan yang luar biasa untuk saudara setiap saat. Yang setuju katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan dengan peristiwa akhir zaman yang ketiga. Kalau kita berbicara tentang antikris, kita sudah bicara tentang pengadilan Kristus, kemudian sekarang kita akan memperhatikan pesta kawin anak domba yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Apa yang terjadi setelah terjadi pengangkatan? Ada pesta perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Silakan Pak Teo membacanya dulu sebelum kita lanjutkan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkur aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Oke, jadi dari Wahyu pasal 19 ayat 6-9 ini menceritakan kepada kita atau menubuatkan bahwa setelah mereka mendapat pahala, yang tadi kita sudah pelajari di poin kedua, setelah pembagian mahkota, maka mereka masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi setelah terima mahkota, mereka masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba, dan pada waktu itu seluruh umat Allah sangat bersukacita untuk memuji dan memuliakan Sang Raja yang Maha Kuasa. Nah, kan di ayat 6 sampai ayat yang ke-10 itu tentang bagaimana mereka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selama jemaat berada di dalam dunia, saudara kita sudah berjerih lelah dan berjuang mati-matian, berjuang. Oleh karena itu, selama jemaat itu sering dinista, dianiaya karena nama Kristus, betul ya. Jadi berjerih lelah dan berjuang itu, kalau 1 Timotius 4 ayat 10 berkata bahwa kehidupan ini memang perjuangan, seperti itu. 1 Timotius 4 ayat 10, coba dibaca sebentar Pak Teo. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Selama jemaat berada di dunia, kita berjerih dan berjuang melawan semua hal yang tidak benar. Nah, kita sering dinista, dianiaya karena nama Kristus.
Itulah sebabnya Yesus akan menyambut jemaat itu dengan jemaat yang menang itu dengan pujian dan sukacita yang luar biasa. Karena kegirangan yang meluap-luap itu, maka pertemuan Kristus dan jemaatnya itu disebut sebagai hari pesta kawin anak domba dengan pengantinnya. Hubungan suami istri adalah hubungan yang erat yang dikenal di dunia dalam bahasa manusia. Dengan demikian pernikahan Kristus dan jemaatnya ini menunjukkan persekutuan yang intim antara Kristus dan jemaatnya yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Jadi digambarkan seperti perkawinan. Ini adalah sebuah gambaran bahwa keintiman antara Kristus dan jemaatnya itu begitu luar biasa, sehingga dinyatakan di dalam sebuah pesta perkawinan anak domba yang luar biasa. Tentu ini merupakan peristiwa akhir zaman yang ketiga yang jadi ada peristiwa pengangkatan, kemudian ada pembagian mahkota, kemudian ada pesta perkawinan anak domba. Nah, sekarang peristiwa yang keempat yang terjadi di seputar kedatangan Kristus yang kedua adalah antikris dan nabi palsu. Nanti jadi PR untuk seluruh jemaat baca secara lengkap Wahyu pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Nah, kasih Tuhan sekalian, pada akhir zaman akan muncul seorang penguasa yang sangat kejam yang kita sebut si antikristus. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8, coba lihat 2 Tesalonika sebentar Pak Teo. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, jadi muncul seorang penguasa yang sangat kejam, yaitu si antikristus itu. Dia akan memerintah selama 7 tahun atau 3 tahun setengah. Perhatikan di Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Dia akan memerintah selama 7 tahun. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, jadi dijelaskan di situ si pembinasa itu akan memerintah selama 7 tahun. Nah, dalam menjalankan misinya itu dia akan dibantu oleh nabi palsu yang bisa melakukan mujizat atau tanda-tanda ajaib. Nah, pada masa itu akan terjadi masa siksaan yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan tidak akan terjadi lagi. Jadi akan ada penganiayaan yang sangat, siksaan yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Itu Matius pasal 21 bilang gitu. Nah, tujuan dari masa kesusahan ini adalah untuk yang pertama mempersiapkan hati bangsa Israel bagi kedatangan Mesias. Itu yang pertama. Jadi mempersiapkan hati bangsa Israel bagi kedatangan Mesias. Ini disebut masa kesusahan bagi Yakub, seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-7. Yeremia 30 ayat 7 ini masa kesusahan bagi Yakub, digambarkan bahwa ini bagaimana Tuhan mempersiapkan orang-orang Israel bagi kedatangan Mesias. Silakan baca. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, jadi masa kesusahan bagi Yakub. Yakub ini kan punya keturunan yang disebut Israel. Dan saudara lihat bahwa kesusahan bagi
Israel itu sebenarnya mempersiapkan mereka bagi kedatangan Mesias. Kemudian dari masa kesusahan ini tujuannya adalah yang kedua itu untuk memberikan kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima Mesias. Jadi ada bangsa yang menolak, tidak mau menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka ada kesempatan terakhir bagi mereka untuk mereka bisa menerima. Dan kesusahan yang besar ini juga yang ketiga ini tujuannya adalah untuk menuangkan hukuman atau murka yang setimpal kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi tiga tujuan ini luar biasa. Yang pertama ditujukan kepada Israel supaya mereka mempersiapkan hati bagi kedatangan Mesias. Kemudian bagi orang-orang yang belum percaya itu ada kesempatan bagi mereka, kesempatan terakhir. Kemudian ini penderitaan yang besar ini juga sebagai sebuah hukuman atau murka yang setimpal bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau mereka yang tidak percaya ya itu sebuah hukuman yang sungguh luar biasa. Nah, perhatikan kembali bahwa ada dua tahap pada masa pemerintahan antikristus ini. Dua tahap pada masa pemerintahan antikristus ini. Tahap pertama itu 3,5 tahun pertama. Dari 3,5 tahun pertama itu atau 3 tahun 6 bulan pertama itu tahap-tahapnya adalah begini. Antikris akan muncul dan mengadakan perjanjian 7 tahun dengan Israel. Daniel 9 ayat 27 bahwa Antikris muncul dan mengadakan perjanjian untuk 7 tahun dengan Israel. Kemudian yang kedua itu bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Jadi tahap pertama 3,5 tahun itu ini hal-hal yang terjadi ya. Antikris muncul dan mengadakan perjanjian 7 tahun dengan Israel. Kemudian bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Yang ketiga ini adalah sistem agama palsu. Wahyu pasal 17 tentunya. Ini adalah gereja dunia yang kompromi dengan dosa. Jadi ini mengerikan sekali karena sistem agama palsu ini akan muncul di mana-mana. Wahyu pasal 17 terus dibaca, ini jadi PR bagi saudara nanti baca di rumah. Kemudian yang keempat adalah penyerbuan Israel oleh kerajaan Magog dari utara dan raja-raja selatan. Daniel pasal 11 ayat 40. Sebentar, coba lihat Daniel pasal 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Oke, jadi penyerbuan Israel oleh kerajaan Magog dari utara dan raja-raja selatan. Satu ayat lagi ya Pak Teo ya, Yehezkiel. Lihat Yehezkiel pasal 38. Yehezkiel 38. Berikutnya firman Tuhan tentang Gog dan Gog di tanah Magog. Iya, jadi kalau saudara baca Yehezkiel 38 sampai 39 tentang Gog dan Magog, di situ dijelaskan. Jadi ini penyerbuan Israel oleh kerajaan Magog. Kemudian yang berikut adalah pertobatan dan penginjilan 144.000 orang-orang Yahudi. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 14 dan 15. Wahyu pasal 7. Jadi ini tahap pertama di 3,5 tahun ini. 3,5 tahun pertama ini saudara lihat bahwa Wahyu 7, 14, 15. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, jadi ini pertobatan dan penginjilan 144.000 orang-orang Yahudi, mereka bertobat melayani Tuhan siang dan malam.
Kemudian yang terakhir adalah penghukuman atas dunia. Itu meterai yang pertama, itu meterai yang ketujuh. Dibuka, kemudian sangkakala yang pertama hingga sangkakala yang ketujuh ditiup. Jadi penghukuman atas dunia itu dimulai dengan pembukaan meterai pertama sampai meterai yang ketujuh. Kemudian peniupan sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang ketujuh. Itu ada di dalam Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal yang ke-11. Jadi tahap pertama ini saudara perhatikan bahwa 3,5 tahun pertama masa pemerintahan antikris ini dia akan bikin perjanjian 7 tahun dengan Israel, bait suci atau yang ada di Yerusalem ini akan dibangun kembali. Kemudian sistem agama palsu akan berkembang dengan luar biasa, kompromi dengan dosa, kemudian penyeruan Israel di Magog dari utara dan raja-raja selatan, pertobatan dan penginjilan 144.000 orang-orang Yahudi. Kemudian yang berikut itu penghukuman atas dunia dengan mulainya dibuka meterai yang pertama sampai meterai yang ketujuh, kemudian ditiupnya sangkakala mulai dari sangkakala yang pertama hingga sangkakala yang ketujuh. Jadi itu 3 tahun pertama Pak Teo, 3 tahun pertama yang menjadi bagian yang itu mesti kita perhatikan. Bagian yang kedua adalah tahap di mana 3,5 tahun yang kedua. Di 3,5 tahun yang kedua ini Pak Teo akan terjadi, yaitu pertama pemutusan perjanjian damai dengan Israel oleh antikris dan dimulainya masa aniaya besar. Jadi kalau tadi di pertama itu ada perjanjian dengan Israel, ini sekarang dia memutuskan hubungan pemutusan perjanjian damai dengan bangsa Israel oleh antikristus dan dimulainya penganiayaan besar. Matius 24 ayat yang ke-21. Kemudian yang kedua itu ada pelayanan 2 saksi Allah yang bernubuat agar manusia bertobat. Jadi ada 2 saksi Allah yang berjalan keliling untuk bersaksi, bernubuat agar manusia itu bertobat. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan di penganiayaan 3,5 tahun yang kedua ini, bahwa 2 saksi Allah itu akan berjalan untuk bersaksi, bernubuat, untuk membuat orang-orang di dunia ini bisa bertobat. Kemudian yang ketiga, setan akan dilemparkan ke bumi. Nah, ketika setan dilemparkan ke bumi, ini maka bumi akan diporak-porandakan sama setan. Kemudian yang keempat itu gereja dunia atau gereja yang palsu itu akan dihancurkan karena antikris ingin disembah. Dihancurkan karena antikris yang benar-benar ini dia ganas dan berusaha menguasai semuanya. Kemudian yang berikut, bangsa Yahudi di Palestina itu Alkitab bilang 2/3 akan mati dianiaya. Jadi mereka akan mati teraniaya. Itu 2/3 dari bangsa Yahudi. Yang berikut, antikris akan memberi tanda 666 itu pada tangan atau dahi manusia untuk bisa berdagang, bisa menjual dan membeli. Siapa yang tidak ada tanda 666 itu maka dia tidak akan bisa membeli ataupun menukar. Itu Wahyu 13 ayat 16 hingga ayat 18. Kemudian yang terjadi di tahap kedua 3,5 tahun yang kedua ini adalah orang percaya kepada Yesus itu di masa antikris ini akan mati syahid. Jadi ada banyak orang yang percaya kepada dia, tetap mempertahankan, dia tetap mempertahankan Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia akan mati syahid, dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian muka Allah, yaitu 7 cawan itu akan ditumpah. Jadi ada 7 meterai yang dibuka, kemudian 7 sangkakala yang ditiup. Itu di tahap pertama, 3,5 tahun pertama. Tapi di 3,5 tahun kedua itu alam murka dan 7 cawan itu ditumpahkan, dicurahkan. Nah, perlu dicatat bahwa begini, peristiwa di masa antikris seperti yang tercantum di atas akan terjadi. Namun urutan peristiwanya secara kronologis belum tentu seperti yang saya omongkan. Jadi bisa berubah-ubah, bisa berganti mana yang duluan mana. Tapi paling tidak 8 hal yang tadi saya sebut di tahap kedua 3,5 tahun yang kedua itu akan terjadi. Dan saya mau bilang bahwa ada begitu banyak orang yang tidak bisa bertahan di dalam penderitaan ini.
mereka akan menyerah kepada Antikris. Dan saudara tahu, ketika kita menyerah kepada Antikris, maka bagian yang berikut adalah saudara dimasukkan di dalam neraka. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam pelajaran di sesi 2 ini. Tentu nanti di minggu-minggu berikut kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga, karena masih banyak, ada beberapa poin lagi yang belum selesai tentang kisah seputar kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, sekiranya Tuhan memberkati saudara yang ingin belajar lebih lagi, saudara catat ayat-ayatnya dan kita kembali untuk melihat di rumah masing-masing. Kita akan selesai dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami angkat setiap hati kami bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan membawa kami untuk kami mengerti tentang hal nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat singkat. Kami sebagai orang percaya menaruh harapan hati kami hanya kepada Engkau, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, satu yang kami tahu, Yesus menjadi pembela bagi kami semua. Terima kasih untuk pengajaran di malam hari ini, lebih dahsyat, lebih dalam, dan lebih luas. Tuhan ajarkan kami, Tuhan, buat supaya kami lebih mengerti dan lebih paham tentang apa yang menjadi bagian terbaik di dalam hidup ini. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati seluruh jemaat, urapi mereka, jadikan mereka makin dewasa di dalam Tuhan, dalam semua hal yang dipelajari, diikuti dalam setiap sesi dalam pengajaran Bible Study. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengakhiri pertemuan ini dengan kami berkata, sekiranya kasih dan anugerah yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.